dan mencegah dari mengurangi hak yang punya hak, dan malu timbul dari keimanan. Itulah malu yang menurut syar'i yang terjadi karena mengagungkan dan menghormati yang lebih tua, dan malu tersebut terpuji. Adapun malu yang terjadi sebagai penyebab ditinggalkannya perbuatan yang baik, maka itu tercela, dan bukan malu menurut syar'i. Tiada lain malu tersebut adalah kelemahan dan kehinaan. Imam Mujahid berkata, tidak suka menuntut ilmu pemalu dan orang yang sombong. Yang pertama, Al-Quran, surat Toha ayat 46. Kedua, Al-Alaq ayat 14. Ketiga, Fussilat ayat 22. Keempat, An-Nur ayat 24. Kelima, Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Keenam, surat Qaf ayat 18. Itu diantara ayat-ayat tentang malu. Bagian dari iman itu malu yang menimbulkan kebaikan, malu kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Jadi iman itu cabangnya banyak. Farhan dikatakan beriman ketika cabang-cabang itu ada dalam dirinya. Fa'afdaluha, cabang iman yang paling utama, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Padahal seolah-olah kita mudah ya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian jika la ilaha illallah itu diucapkan dengan syarat yang terpenuhi, rukun yang terpenuhi, dengan ilmu, maka la ilaha illallah itu bisa menjadi kekuatan untuk masuk surga. Wadnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu imatatul adza alat tori, imatatul adza anit tori, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari keimanan. Rizki Rahmat melihat ada cucuk di tengah jalan, lalu menyingkirkannya. Itu bagian dari keimanan.
Jadi beriman itu bermanfaat. Beriman itu tidak akan menyalahkan. Beriman itu tidak akan menghina. Cucuk saja dari tengah jalan disingkirkan. Wal haya'u kata Nabi, dan malu itu, malu berbuat maksiat itu syu'batun minal iman, salah satu cabang dari keimanan. Artinya teman-teman, kalau kita sudah tidak punya rasa malu berbuat maksiat, berarti kita tidak sempurna apanya? Keimanannya. Orang lain saum, ya, ini malah apa? Godin. Masih ada yang berani godin? Godinnya jam berapa? Kenapa kita tidak berani godin? Karena malu. Malu oleh siapa? Oleh Allah. Karena Allah punya sifat Al-Basir. Allah Maha melihat. Melihatnya kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Sedang apa? Sedang apa saja. Kemudian Al-Ustaz Hamdan mengutip hadis yang lainnya. Ini sama dengan hadis sebelumnya, tapi riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Ahmad, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa finnar. Malu itu bagian dari iman, iman itu tempatnya di surga. Berarti ahli surga punya rasa malu. Sedangkan perkataan keji, perhatikan, berbuat kasar, berbicara jorok, itu adalah perangai yang kasar, dan kasar bagian dari neraka. Uyos nyarios kasar oge da hate nama bersih. Ada orang yang berbicara kasar hatinya bersih? Tidak mungkin. Karena perkataan itu menggambarkan hati. Kalau hatinya bersih, berkatanya pasti bersih. Dalam hadis yang lain, inna likulli dini khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Kata Nabi, sungguh setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak orang Islam itu rasa malu. Walaupun hadis ini kata Ustaz hadis yang dhaif, tapi melihat hadis-hadis sebelumnya memang malu itu bagian dari keimanan. Kemudian hadis riwayat Ahmad, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi pasna ma syi'ta. Sungguh di antara yang didapatkan manusia dari perkataan para nabi, artinya ajaran semua nabi sama. Dari mulai nabi pertama, rasul pertama. Nabi pertama siapa? Adam. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Itu bedanya. Sampai kepada nabi dan rasul terakhir, apa ajaran mereka? Sama. Jika engkau tidak tahu malu, tidak punya malu, perbuatlah sekehendakmu. Hati-hati teman-teman, perhatikan. Suka ada orang yang mengatakan kumaha urang we. Urang-urang maneh. Itu bisa jadi hilang rasa malu. Orang yang punya rasa malu itu selalu ingin diberitahu oleh orang lain mana yang benar, mana yang salah. Hati-hati kalau diri sudah tidak mau menerima nasihat, itu menggambarkan apa?
hati yang sudah keras ya. Lebih keras dari apa? Dari batu. Sekeras-kerasnya batu bisa belah, bisa mengalir, dari sela-selanya itu ada air. Tapi kalau hati sudah keras, bagaimana? Nasihat saja tidak masuk, tidak mau menerima. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah SAW orang yang paling pemalu. Ya, Rasulullah itu katanya pemalu, asyadda haya minal azra'i fi hidri, lebih malu daripada seorang gadis yang sedang dipingit. Apa Habib? Gadis yang sedang dipingit itu apa? Gadis yang mau dinikahkan. Biasanya kalau sudah mau dekat ke pernikahan, yang mau dinikahkan itu gadis suka bagaimana? Disuruh diam di kamar, jangan jalan-jalan ya, karena mau dinikahkan. Malu dia, karena sebentar lagi mau menikah. Nah, Nabi itu lebih pemalu dari itu. Wa kana idza kariha syai'an arabnahu fi wajhihi. Dan Nabi itu kalau tidak menyukai sesuatu terlihat dari wajahnya. Makanya kalau Anda bertemu dengan guru dan kamu sedang bermaksiat, apakah sedang godin atau misalnya sedang berdua-duaan dengan perempuan berdua-duaan dengan laki-laki, lalu bertemu dengan guru dan guru itu memalingkan wajah, berarti itu pertanda apa? Beliau tidak setuju. Makanya wajah, ekspresi seorang ahli ilmu itu menggambarkan ridho atau tidak. Sebagian ahli hikmah mengatakan barang siapa yang memakaikan malu sebagai bajunya, maka orang-orang tidak akan melihat aibnya. Ahli balaghah berkata, hidupnya wajah itu dengan rasa malu, sebagaimana hidupnya tanaman dengan air. Kita menanam apa? Teh kelewat, bawang. Tapi bawangnya tidak disiram oleh air, akan bagaimana? Mati. Kita punya hati, punya pribadi, tidak disiram dengan rasa malu hatinya maka akan bagaimana? Mati. Ini perempuan, perhatian, kan seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Makanya harus ada rasa malu kalau keluar dari rumah tidak pakai kaos kaki, itu harus malu. Harus malu kalau keluar rumah pakai baju tapi bagaimana Ari Mulyan? Pakai baju tapi transparan, membentuk lekukan tubuh. Salih bin Abdul Quddus berkata, apabila kurang air wajah maka sedikit malunya. Jadi terlihat katanya dari wajahnya. Tidak ada kebaikan pada wajah apalagi kurang airnya. Rasa malumu hendaklah kamu menjaganya, dan sesungguhnya rasa malu itu menunjukkan pada perbuatan yang mulia. Bagi orang yang telah dicabut rasa malunya, maka tidak ada penghalang baginya dari kejelekan, dan tidak ada pencegah dari yang dilarang, maka dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan melakukan apa yang dia mau, karena sudah tidak punya rasa malu. Ketahuilah, kata Ustaz Hamdan, bahwa pada diri manusia ada 3 macam malu. Ya, ini 3 macam malu. 1 malu oleh Allah, 2 malu oleh manusia, 3 malu oleh siapa? Oleh Allah, oleh manusia, oleh yang ketiga diri sendiri. Oleh sebab itu, bila sempurna malu seseorang, 3 ketiganya, maka sempurnalah sebab-sebab kebaikan.
Pertama harus malu oleh Allah yang menciptakan kita. Yang kedua harus malu oleh orang lain. Yang ketiga malu oleh diri sendiri. Siapa kita ini? Oh, saya ini irsip. Bagaimana menggambarkan seorang irsip? Oh, saya ini santri diniyah. Bagaimana pribadi santri diniyah seharusnya begitu? Itu diantara dalil-dalil dan keterangan tentang malu. Lalu Ustaz Hamdan membagi macam-macam malu oleh Allah. Macam-macam malu oleh Allah itu ada 6 katanya. 1, malu jinayah. Malu apa? Jinayah. Yaitu malu melakukan maksiat. Seperti Nabi Adam malu ketika memakan buah yang dilarang gitu ya. Yang kata iblis dikatakan buah holdi. 1 itu malu jinayah, malu melakukan maksiat. 2, malu taksir. Malu apa? Taksir. Yaitu malu orang yang tidak dapat beribadah kepada Allah. Harus malu kalau tidak tarawih. Harus malu kalau sholat subuh tidak di masjid. Kan beres sahur kapan? Beres sahur. Kalian sahur beres jam berapa? 4:30 atau jam 5? 4:30 sebelum adzan kan sudah beres. Jadi saya anjurkan sebelum sahur itu wudu dulu. Jadi pas makannya punya wudu. Betul ya? Pas makan itu sudah punya wudu. Makanya sudah beres sahur, minum, sikat gigi atau kumur-kumur langsung ke masjid. Kenapa? Kan sudah punya wudu. Bisa tidak? Bisa. Supaya sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kan ini latihan. Nanti pembuktian sebenarnya kan setelah Ramadan. Apakah Ramadan ini berbekas atau tidak? Jangan dibiasakan subuh di rumah. Subuhlah di masjid. Itu malu taksir. Malu kalau tidak ibadah sama Allah. Yang ketiga malu istishari ni'amillah alaih. Malu istishari ni'amillah alaih itu malu karena menyadari nikmat Allah yang sangat. Nikmat Allah itu sangat banyak atau sangat sedikit? Banyak. Kadang kita mengukur nikmat Allah itu dengan uang ya. Kalau uang sedang banyak, alhamdulillah nikmat Allah meuni seueur. Pas gaduh ceceh, nah nikmat Allah teh meuni sakedi. Padahal nikmat Allah bukan hanya uang. Betul ya? Kita sehat itu nikmat Allah. Kita bisa belajar itu nikmat Allah. Punya teman nikmat Allah bukan? Ya, nikmat Allah. Banyak sekali, tidak bisa terhitung. Yang keempat, malu ubudiyah. Malu apa? Ubudiyah itu malu seorang hamba yang senantiasa mendengarkan dan mentaati Tuhannya dan tidak pernah meninggalkan perintahnya. Taat kepada Allah itu malu ubudiyah. Yang kelima, malu mahabbah. Yang kelima malu apa? Mahabbah. Yaitu malu karena cinta kepada Allah. Malu mahabbah. Yang keenam, malu ijlal lillah azza wa jalla. Malu ijlal lillah azza wa jalla itu malu yang muncul karena melihat keagungan Allah. Bukan melihat Allahnya. Allah kan goib. Ini melihat keagungan Allah. Gunung yang tinggi, lautan yang luas sekali. Pernah ke pantai? Di mana ujung laut? Tidak ada ujungnya. Laut yang begitu luas, seluruh airnya asin. Kumaha ngauyahanana? Teh Zira main ke laut, lautnya asin. Siapa yang ngasih garam?
sebegitu luasnya gitu. Itu malu ijlalillah azza wa jalla, malu karena melihat keagungan Allah. Nah ini 6 rasa malu yang karena Allah malu. Banyak sekali dalil-dalil yang diungkapkan oleh Ustaz Hamdan. Di antaranya ada doa ya. Allahumma, silakan. Ya Allah, la yudrikuni, semoga hamba tidak menemui zamanun, suatu zaman, aula udrikuz zaman, atau semoga hamba tidak menemui suatu zaman, qaumin, di situ ada satu kaum, la yattabi'unal ilma, mereka tidak mau mengikuti ilmu, wala yastahyun, dan mereka tidak tahu rasa malu, minal halim, kepada Allah yang maha sabar. Nauzubillah ya. Jadi Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan aku bertakdir sejaman dengan satu kaum yang ada 2 ciri. Yang pertama tidak mau mengikuti ilmu, yang kedua tidak tahu rasa malu. Kalau kita lihat di medsos ya, dibandingkan kan, murid di luar negeri rajin membaca, murid di dalam negeri rajin apa? Joget. Itu ya. Di negara batur mah gareto maca, di negara mah gareto joget. Itu joget nyian konten teh. Kumaha mun aing nyerenteng. Semua gitu kan ya. Ibu-ibu di luar negeri, bagaimana ibu-ibu di luar negeri? Mencari ilmu, ya, pengajian. Ibu-ibu di dalam negeri joget lagi. Semua orang jadi suka joget. Nauzubillahi min dzalik. Jadi manfaatkan gitu ya media sosial itu untuk apa? Untuk kebaikan, bukan untuk joget. Joget-joget malu. Malu tidak? Harus malu. Tapi mah cenah jogetna di kamar nyalira, nyai di video atuh. Tuluy dibagikeun. Itu bukan sendiri lagi ya, betul tidak? Ada orang lain yang melihat. Itu harus dipikirkan. Mudah-mudahan kita punya rasa malu yang tinggi sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.